Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Fandri Mauliriha dengan NIM 2400303 Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, saat ini saya akan mempresentasikan tentang struktur beton bertulang. Kita awali dengan pengertian. Nah, beton bertulang ini adalah beton yang terdiri dari beton dan baja. Sifat kedua bahan ini dapat diketahui dari teknologi beton. Bila sebuah balok beton tidak bertulang, diberikan sebuah beban tekan yang makin membesar dan tegangan yang terjadi setelah setiap pertambahan beban diukur, maka diagram tegangan-tegangan ini dapat dibuat pada gambar seperti di samping ini. Kemudian di lapangan umumnya menggunakan campuran dengan komposisi 1:2 berbanding 4 untuk yang padat. Dan umumnya untuk konstruksi digunakan 1:2 berbanding 3. Nah, perbandingan rasio yang digunakan adalah campuran beton 1, 2, dan 3 ini untuk 1 semen, 2 agregat halus atau pasir, dan juga 3 bagian agregat kasar atau kerikil. Lalu di sini untuk tabel digunakannya adalah mutu. Nah, mutunya di sini ada K100 sampai K500 dengan mutu FC sekitar sekian. Nah, ini untuk kuat tekan betonnya. Kemudian, bila beton dengan mutu yang sama diberikan beban tarik yang makin lama makin diperbesar, ternyata hubungan antara tegangan dan regangan ini berupa non-linear, sehingga retakan pada beton sudah terjadi pada nilai tegangan dan regangan yang amat rendah dibandingkan dengan akibat beban tekan. Nah, ini itu terjadi karena beton sangat mampu menahan regangan tekan, tetapi tidak dapat atau hampir tidak dapat menahan tegangan tarik. Lalu tulangan yang dikerjakan dalam keadaan panas atau hot rolled berlaku suatu nilai regangan tertentu dengan hubungan antara tegangan dan regangan ini berbentuk bilinear. Setelah terjadi pelelehan ya terutama, maka garis kurva ini naik lagi dan melewati titik maksimum sehingga tegangan ultimate. Kemudian turun ke suatu nilai tegangan yang lebih rendah di mana batang ini akan putus. Nah, seperti ini. Jadi naik, kemudian ketika dia sudah mencapai batas leleh, maka akan naik dikit, baru hingga menuju ke garis keutuhan. Makin tinggi kuat desak beton, diagram tegangan-regangan ini makin tegak dengan makin besar, sehingga bagian awal diagram tegangan-regangan ini makin linear ya. Nih. Bahan beton bertulang yang digunakan. Ukuran diameter tulangan baja ini tersedia di lapangan mulai dari diameter 6, diameter 8, 10, sampai selanjutnya. Sehingga ketika menemukan diameter yang tidak sesuai dengan yang seharusnya itu disebutnya juga dengan disebut tulangan banci. Tulangan, bentar. Ya, jadi ketika em, di lapangan nggak sesuai, itu maka disebutnya adalah tulangan banci, tidak sesuai dengan SNI. Nah, mutu dari baja tulangan ini ditentukan berdasarkan kuat lelehnya FI ya. Nah, ini ya kuat leleh maksimum, kuat tarik maksimum, dan lain-lainnya ada di tabel tersebut. Lalu ada pengujian beton. Nah, terdapat beberapa pengujian beton yang digunakan dalam pengujian kuat tekan beton. Yang pertama adalah slump test. Nah, pengujian ini nih cukup sering digunakan untuk melakukan uji beton di lapangan. Melalui pengujian ini bisa diketahui oleh konsistensi atau kekentalan adonan beton yang baru saja dibuat, terkhususnya pada gambar berikut ini. Ketinggian slump ini kemudian langsung diukur, selisih antara tinggi awal dan juga tinggi akhir adonan beton ini diukur untuk mendapatkan nilai slump. Nah, dengan melakukan slump test, kita ini bisa mengetahui bahwa viskositas pada adonan beton ini sudah sesuai dengan ketentuan atau belum dengan ketentuan yang ingin kita
gunakan. Nah, pengaruh air terhadap semen ini sangat berpengaruh, lalu ukuran butiran agregat serta kuantitas air. Maka nilai SLAM juga mmm, akan semakin besar. SLAM tes ya. Lalu ada uji kuat tekan atau compressive test. Nah, sesuai dengan namanya ini pengujian ini dilakukan untuk mengukur kemampuan beton dalam menahan beban tekan. Nah, ini dilakukan di laboratorium dengan menggunakan beton yang berbentuk silinder seperti gambar ini ya. Nah, kemudian silinder beton ini akan memberikan sebuah tekanan bertahap sampai beton pecah. Ketika nilai kekentalannya tidak sesuai, berarti ada masalah dengan campuran atau proses pengeringannya. Kemudian ada UPVT atau Ultrasonic Pulse Velocity Test. Nah, ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk menilai kualitas beton. Nah, metode ini itu dilakukan untuk mengukur kecepatan gelombang yang merambat melalui beton. Nah, nanti kecepatan ini dapat dikorelasikan dengan elastisitas ketahanan terhadap deformasi dan juga kepadatan beton. Alatnya ini terdiri dari apa? Transmitter dan receiver transducer yang ditempatkan pada permukaan beton. Nah, gelombang ultrasonik ini disalurkan dari transmitter ke receiver melalui beton dan waktu tempuh gelombang tersebut itu diukur. Selanjutnya ada uji tarik. Nah, berlawanan dengan uji tekan. Nah, ini untuk menentukan kekuatan tarik beton. Terus, ada beberapa metode yang digunakan, yaitu uji kuat tarik langsung, uji kuat tarik belah. Nah, lalu ada uji lentur. Nah, pengujian ini nih biasanya dilakukan pada konstruksi baru maupun lama, tetapi ini juga melibatkan penghancuran beton, sehingga diperlukan sejumlah besar sampel di berbagai lokasi. Lalu selanjutnya ada uji core drill. Nah, metode pengambilan sampel inti dari proses pengaspalan jalan dan juga pemasangan beton yang telah selesai. Metode ini digunakan untuk mengambil sampel beton atau aspal untuk dilakukan pengujian laboratorium seperti uji kuat tekan beton. Nah, metode ini tuh dianggap lebih akurat karena beton yang diuji ini telah mengalami proses atau kondisi pengeringan yang sebenarnya. Namun metode ini masuk dalam pengujian merusak sehingga lokasi pengambilan beton perlu diperbaiki setelah pengujian selesai. Jadi, yang dari ditangkap ya, sebenarnya yang pengujian ini itu ketika sudah kering baru diuji. Selanjutnya ada pengujian hammer test. Nah, pengujian ini dikenal dengan ribbon hammer atau sebuah metode pengujian tanpa merusak dan juga non destruktif test yang digunakan untuk menguji kekuatan dan juga kualitas beton. Nah, ini membantu untuk menentukan apakah beton tersebut itu sudah aman digunakan dan memenuhi standar kekuatan yang diperlukan. Nah, prinsip kerja hammer test itu dengan memberikan beban atau tumbukan pada permukaan beton. Massa yang digunakan ini dipantulkan kembali dan jarak pantulan massa tersebut memberikan indikasi kekerasan beton. Kekerasan beton ini diukur dalam satuan ribon. Lalu pengujian mutu beton ini langkah penting untuk memastikan bahwa struktur beton pada bangunan kita ini tetap tahan lama dan juga tetap aman. Nah, dengan melakukan pengujian beton, kita ini dapat mengidentifikasi apakah ada potensi masalah sejak dini sehingga dapat dilakukan sebuah pencegahan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram momen. Nah, diagram momen di sini tuh ada hmm, ini ya, ada tumpuannya berupa tumpuan roll maupun sendi. Jadi kalau misalnya roll bawah ya, nah ini bulk statis tertentu pada tumpuan menerus dengan beban terbagi rata serta diagram momen. Nah, selanjutnya, dalam lenturan murni, tegangan tarik dan tekan ini membentuk sebuah gaya resultan yang saling menyeimbangkan. Sigma H sama dengan 0, ya, ini ya. Momen lentur timbul dari pasangan gaya ini dan besarnya sama dengan gaya resultan dikalikan jarak antar resultan dengan lengan momen dalam. Pada balok penampang persegi panjang, tegangan tekan ini menjadi
terjadi di area sumbu netral, sedangkan tegangan tarik berada di bawah sumbu netral. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.